الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معاشر المسلمين رحمكم الله، takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semuanya selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini adalah 6 keutamaan Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah di antara kekhususan, di antara sekian keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dianugerahkan kepada umat-umat para nabi sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Ibadah di dalamnya lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih mulia daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu bisa beribadah di dunia ini dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang, karena Allah memang menjadikan usia mereka panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun usia mereka rata-rata hanyalah antara 60 hingga 70 tahun, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan Lailatul Qadar kepada mereka. Dengan adanya Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad berkesempatan mendapatkan pahala yang sangat besar meskipun hidupnya tidak lama di dunia yang sementara ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Allahul Mahfuz ke suatu tempat di langit yang pertama, atau disebut langit dunia. Tempat itu bernama Baitul Izzah. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan. Zabur diturunkan pada malam 18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Baihaqi dan lainnya. Tahap yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah di langit yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq adalah yang pertama diturunkan kepada beliau di Gua Hira dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan hal itu menurut sebagian ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzulul Quran. Keutamaan Lailatul Qadar yang kedua, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami Allah turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka siapa saja yang lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya, dan lain sebagainya dalam kurun waktu 1 tahun sampai datangnya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tahun berikutnya. Tafsir Al-Qurtubi, An-Nasafi, dan kitab-kitab tafsir lainnya menjelaskan bahwa itulah makna dari ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Keutamaan yang keempat, amal soleh dan ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Suratul Qadr ayat 3. Keutamaan yang kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Suratul Qadr ayat 4. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, jika tiba Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun dengan serombongan malaikat lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri atau duduk berzikir mengingat Allah. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dan As-Suyuti di dalam Al-Jami' Al-Kabir. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Pada malam itu, syaitan tidak dapat berbuat buruk sama sekali kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dan berbagai ibadah serta amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah, berkahlah malam itu
sampai terbit fajar, sampai masuknya waktu sholat subuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi satu kali dalam satu tahun di bulan Ramadan. Mungkin saja ia terjadi pada satu malam di antara malam-malam Ramadan. Mungkin pada malam pertama, malam ke-9, atau malam-malam yang lain. Akan tetapi kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil 'ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu, burulah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam 21 atau malam 23 Ramadan. Sedangkan para ulama yang lain berpendapat kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Hadirin, mengapa Lailatul Qadar keberadaannya dirahasiakan? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah terus-menerus tanpa henti pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa saja tanda terjadinya Lailatul Qadar? Dalam kitab Jawahirul A'immah fi tafsir juz'i anna disebutkan bahwa di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah melihat cahaya yang bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, dan bukan cahaya listrik. Di antara tandanya juga adalah melihat terbitnya matahari pada keesokan harinya, berbeda dengan saat ia terbit di hari-hari yang lain, yaitu terbit dalam keadaan putih dan tidak banyak memancarkan cahaya. Melihat pohon bersujud dan lain sebagainya. Sebagian orang melihat tanda-tanda itu dalam mimpi, dan sebagian yang lain melihatnya dalam keadaan jaga. Melihatnya dalam keadaan jaga adalah lebih sempurna keberkahan dan kemuliaannya. Barang siapa yang melihatnya dalam keadaan jaga, maka sungguh ia telah melihat Lailatul Qadar. Sedangkan melihatnya dalam mimpi adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Dan barang siapa yang tidak melihat sama sekali tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar, akan tetapi ia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan amal soleh dan berbagai ibadah pada malam itu, maka ia memperoleh keberkahan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang semestinya dilakukan ketika seseorang melihat salah satu dari tanda Lailatul Qadar? Yang dilakukan adalah menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah, seperti memperbanyak membaca istighfar, berzikir, sholat-sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Serta memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Dan juga memperbanyak membaca doa yang paling banyak dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال ربنا الرحيم في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.